Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas tentang ekosistem dan community. Bagaimana empowering the entrepreneur, ecosystem, the synergy of association and community. Bagaimana sinergi antara asosiasi dan community sehingga berdampak bagi kehidupan profesional dan karir bisnis kita, dan tentunya berdampak kepada lingkungan masyarakat dimanapun kita berada, harus mengalami kemajuan yang lebih baik lagi untuk hidup kita di bumi ini. Di studio telah bersama kami Pak Lanang Diayuda as a Master of Environment Management. Beliau adalah Ketua AMA DKI, Lecturer of UBM, dan kemudian Co-founder Most Life Coffee. Saya sapa dulu Pak Lanang, apa kabarnya Pak Lanang? Masih mute, Pak Lanang? Ya, Pak Sian, terima kasih. Apa kabarnya? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Lagi di mana ini, Pak Lanang? Oke, sekarang saya masih di Jakarta nih, Pak. Keliling terus ya, Pak Lanang ya? Keliling, Pak. Bulan depan saya ke Medan. Luar biasa. Ditunggu kehadirannya di Medan. Pak Lanang, Siap, Pak Sian. kalau Ya. Bapak kan mobile terus ini ya? Selain Ya, begitu, sebagai Pak. Ketua AMA DKI juga lecturer UBM, sangat sibuk Pak, dan profesional Ya. juga di Alphaland ya Pak ya? Yes, betul, Pak. Alphaland keliling Indonesia terus. Oke Pak Lanang, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita sapa juga Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah CEO dan co-founder iCommunity dan Real Fundle. Selamat pagi Pak Juanda, apa kabarnya? Selamat pagi, Pak Sian. Luar biasa. Biasa di luar juga ya Pak ya? Biasa di luar juga, sama seperti Pak Lanang. Iya. Pak Lanang, Siap. ini kalau kita cerita tentang sinergi antara ekosistem, asosiasi, bagaimana ini saya lihat Pak Lanang ini luar biasa ini Pak. Di keliling terus bersama Pak Juanda juga luar biasa. Selain profesional di perusahaan dan kemudian lecturer juga Pak Lanang, dan kemudian ada membangun bisnis juga di Most Life Cafe, dan kemudian sebagai Ketua AMA DKI. Bagaimana membagi waktu sehingga bisa melakukan kegiatan ini dengan apa ya tertata Pak Lanang? Siap, baik. Makasih, Pak Sian. Ya, ini pertanyaan yang berulang di setiap saya seminar kayaknya, Pak. Iya. Jadi tapi memang gini Pak, kuncian di kita itu adalah di schedule ya Pak. Jadi dalam aktivitas itu planning itu nomor satu ya. Yang di-planningkan itu apa? Itu schedule sebenarnya. Schedulingnya kita gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa membagi waktu ya untuk beberapa pekerjaan kita, juga ada bagaimana pula kita menjalin relasi untuk menggolkan daripada beberapa kerjaan kita itu Pak. Karena ini beda-beda bidangnya gitu loh. Misalnya kalau di Alphaland saya ada di properti, so berarti saya relasinya harus ke yang bermain di properti. Terus lalu kalau misalnya di dunia kampus, saya berhubungan dengan prodi, saya berhubungan dengan mahasiswa, ya toh? Nah, terus juga kalau di dunia bisnis, kita, seperti salah satu contohnya kita ada coffee shop, nah kita juga belajar gimana cara bikin kopi yang enak, kita ketemu sama komunitas-komunitas kopi, ya toh. Nah, di dalam asosiasi juga sama Pak, asosiasi itu komplitnya ada di situ.
Jadi kalau di saya propertinya dapat, di main coffee-nya saya dapat, di mengajarnya juga kita dapat. Nah, itu ada di dalam satu asosiasi. Nah, kebetulan saat ini saya ada di Asosiasi Manajemen Indonesia untuk DKI Jakarta, dan juga untuk di komunitas, ada beberapa komunitas sebenarnya yang saya join, Pak Sian. Kebetulan di komunitas ada yang komunitas yang kita join dan ada yang kita dirikan sendiri, Wah, gitu loh. luar biasa. Nah, Boleh tujuannya ya, di sharing sedikit, Pak? tujuannya memang kita bangun menjadi sebuah ekosistem kewirausahaan, Pak. Intinya seperti itu, Oke. gitu. Pak, sebelum lanjut ke membangun ekosistem kewirausahaan, Most Life Coffee, by the way, ini di mana ini, Pak? Siap. Oke, Pak. Saat ini Most Life Coffee ada 4 yang sudah running ya. Yang pertama kita running di Jakarta. Lalu di Jakarta itu ada di Blok M, Pak, ya, tempat ngumpul pusatnya anak muda di Jakarta, ya. Lalu kita ada di Senen, ya, di Senen itu di Jalan Keramat, letaknya di lounge daripada Hotel Cordela Hotel Senen. Nah, lalu kita buka lagi di di Bandung, di Soekarno-Hatta, itu ada di lounge hotel daripada Grand Cordela Hotel Bandung. Nah, kita udah buka juga di Medan nih, Pak Sian. Kita buka di Medan itu di The Plaza Millennium. Nah, Top. jadi kalau teman-teman yang dari Medan bisa mampir ke Most Life The Plaza Millennium, itu posisinya di depan. Jadi kalau dari jalan depan Millennium itu udah pasti kelihatan coffee shopnya kita, karena sisi ada di luar untuk mempermudah konsumen untuk mengenal terkait dengan si Most Life ini, gitu loh, Pak Sian. Nah, tapi ada strategi juga, Pak Sian. Kenapa kok kita masuk ke hotel nih, ada di Jakarta, ada di Bandung, kenapa kok harus ada di lounge? Karena mobilisasi orang di hotel itu tinggi, Pak, gitu loh. Baik yang orang yang menginap ataupun yang sedang training ataupun ada acara, itu mobilisasi. Nah, penetrasi terhadap brandnya kita bisa jauh lebih cepat, Pak, gitu loh. Karena orang yang datang ke hotel, dia pasti akan melihat posisinya kita, dan kita jadikan waktu itu coffee shop ini satu-satunya nih yang bisa orang kalau mau minum, mau nongkrong, ya kan, mau ngopi, ya datangnya ke Most Life. Nah, makanya kita strateginya masuk brandingnya adalah di hotel-hotel, itu lebih enak, gitu loh. Nah, lalu kita masuk lagi ke pusat keramaian, pusat perbelanjaan di Medan, gitu loh. Itu, Pak Sian. Kita juga akan segera buka nanti di Puncak, Pak. Di Puncak kita akan buka, tepatnya nanti bukanya di Alpha Resort. Jadi Alpha Resort juga di Ciburial itu transformasi menjadi hotel, ya. Kita punya glamping juga di sana, kita buka di situ. Jadi memang kita ngincar di mana terdapat traffic keramaian, di situ kita buka, Pak. Top. Gitu, Pak. Pak Juanda, sepertinya kita perlu atur waktu bersama ngopi di Most Life Coffee nih, Pak Juanda. Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Wajib, Pak. Siap. Kalau itu wajib. Wajib ya, Pak, ya? Oke. Ya, Pak Juanda udah pernah tuh, Pak. Oh ya. Saya yang udah semua, Pak, yang di Jakarta, di Senen, di Blok M, udah semua. Oke. Ini bersama Pak Lanang harus kunjungi Millennium Plaza yang di Medan ini, Pak. Siap. Rasakan Tapi ada lagi, Pak Sian. bersama co-foundernya langsung kan. Nah, Beda tapi ini. ada lagi sebenarnya, Pak Sian. Iya. Kita itu juga ada yang namanya coffee catering. Oke, coffee catering. Jadi kalau coffee catering itu kita bisa datang ke misalnya ke kantor Bapak, itu kita visit kantor Bapak. Nah, biasanya kita arrange buat meeting atau ada event-event daripada perusahaan tersebut. Nah, itu kita lakukan, Pak. Jadi nggak cuman datang ke counternya kita, ya, tapi kita juga mendatangi Bapak juga bisa. Top, Pak. Ini menyambut customer ini, Pak. Memang di era sekarang ini nah, jadi baru berapa hari yang lalu, Pak Sian, kita ngadain juga nih coffee class buat anak-anak. Oke. Di mana itu, Pak? Di Jakarta, Blok M? Di Jakarta, Pak. Jadi coffee class itu kita ngadain acara buat anak-anak. Jadi mereka ikut, kita ajarin mereka bikin kopi bagaimana. Itu masih muda-muda banget, Pak. Oke. Anak-anak SD langsung, kayak gitu. Iya. Langsung kepikiran ide nih, Pak. Betul, sama kita bikin cake, Pak. Ada cake gitu kan. Nah, jadi seperti kalau kita sebutkan, kalau orang memasak cooking class ya. Kalau ini kita coffee class deh, kita bikin kue, kita jadi bikin kopi. Jadi
kita masukin, ntar kita kasih sertifikat Pak. Ya, top. Nah, ini Pak Lanang, luar biasa ya. Ya. Dari sisi komunikasi, dari sisi wawasan, dan kemudian entrepreneurship, saya melihat ini kiprahnya Pak Lanang dan Pak Juwana luar biasa sekali. Nah, pertanyaan Pak, mengapa awal mula itu bisa bergabung di ekosistem asosiasi? Memang dari sebelumnya ingin menemukan komunitas, atau memang ini adalah sebuah kebersamaan untuk bisa membangun ekosistem wirausaha ke depannya? Itu awalnya bagaimana Pak Lanang? Oke, sebenarnya suhunya adalah Pak Juanda Pak. Iya. Karena beliau banyak banget jaringannya. Ya. Ya, kalau di kita memang gini, kita bedain nih Pak, asosiasi sama komunitas. Ya. Ya, kalau misal di asosiasi mungkin ADRT-nya lebih komplit ya. Kalau di komunitas mungkin awalnya dari pertemanan, dari satu hobi bareng, lalu kita guyup, lalu kita jalan dalam bentuk komunitas. Tapi belum tentu kita dipayungi oleh seperti asosiasi, ada ADRT, ada kepengurusan dan segala macam. Namun konsepnya ya di asosiasi ini kita bisa menggabungkan banyak komunitas. Gitu loh. Jadi kayak kita di Ahmad DKI, kita bisa menggabungkan beberapa komunitas masuk ke dalam satu payung, berada bareng di asosiasi, gitu loh Pak. Karena ya itu tadi, di perbedaannya si komunitas ini mungkin dia tempat berkumpulnya sesama hobi. Tapi pada saat masuk asosiasi bukan hanya satu hobi saja Pak, banyak hobi, banyak bisnis yang bisa kita campur semua jadi situ, termasuk dari teman-teman yang mahasiswa juga gitu, dosen-dosen dan mahasiswa. Kita bisa campur dia jadi satu. Nah, dari mereka berkumpul ini semua, dari sanalah kita muncul ide-ide, atau ada saja koneksi-koneksi yang bisa menghasilkan sesuatu nantinya gitu loh. Apakah kita bisa bikin bisnis baru, atau kita bisa bikin garap event baru, ya toh, secara bersama-sama dari kumpulan-kumpulan komunitas yang bergabung di asosiasi tersebut. Nah, yang bergabung itu mungkin tidak komunitasnya Pak, tetapi member-member yang ada di komunitas tersebut yang bergabung. Jadi komunitasnya sendiri mungkin akan berjalan dengan gayanya, dengan stylenya masing-masing, tetapi member-member komunitas itu bisa bergabung menjadi di asosiasi. Seperti itu sih Pak Sian. Mantap. Mungkin Pak Juanda nih lebih jago nih kalau terkait dengan asosiasi Pak. Pak Juanda silakan. Sekarang saya mau nanya ke Pak Lanang nih tadi, dari penjelasan Pak Lanang. Nah itu kan bagaimana tuh Pak kita menyatukan mereka gitu kan? Kalau tadi misalnya ada beberapa komunitas kan itu dari berbagai macam latar belakang tuh, ya kan? Yes. Nah itu disatuinnya gimana? Dan kita lihat juga banyak sekali orang yang gabung ke komunitas atau gabung ke asosiasi, awalnya semangat, terus udah nggak dapat apa yang dia inginkan, terus dia hilang Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, siap. Jadi sebenarnya gini nih Pak, ya. Kita itu tujuan asosiasi biar bisa terjadi ada yang namanya transfer pengetahuan dan pengalaman. Ya. Jadi dari berbagai macam latar belakang orang-orang yang ada di komunitas, misalnya kan. Nah, itu campur satu di asosiasi. Jadi kita akan membicarakan mungkin topik yang berbeda lagi, Pak. Nah, disinilah topik yang dipakai itu adalah dari keahlian masing-masingnya mereka. Jadi tidak lagi membahas mengenai spesifik hobinya mereka, tetapi masuk lagi lebih dalam lagi, keahlian Anda apa sih? Misalnya gini, saya di komunitas ada teman yang punya pabrik parfum, contoh gitu toh. Ya, itu kita berteman di dalam satu komunitas yang sama. Pada saat nanti kita tarik dia ke asosiasi, dia mungkin bisa ketemu orang yang tidak hanya hobi di yang sama, tapi dengan latar belakang lagi yang berbeda-beda nih Pak. Jadi harus terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing anggota yang ada di asosiasi. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana mengguyupkan asosiasi tersebut? Kita adakan event yang mungkin event tersebut tidak berdasarkan daripada si hobi daripada si komunitas-komunitas. Contoh satu komunitas sepeda. Ya, pada saat di asosiasi, ya kita mungkin nggak ngadain acara sepeda. Paling gampang adalah kemarin kita lakukan jalan santai, Pak.
Karena siapa saja bisa mengikuti itu jalan santai. Lu hobi lu sepeda, lu hobi lu mobil, lu hobi lu ini. Lah kalau jalan semuanya bisa jalan barengan. Ya udah kita kumpul, kita jalan bareng. Ya kan? Nah, ada salah satu event yang akan kita lanjutkan lagi nanti di 2026, yaitu misalnya gini Pak, kita kumpulkan teman-teman yang ada di dalam berbagai macam komunitas di dalam satu asosiasi, kita pergi jalan-jalan. Misalnya explore Blok M. Karena banyak teman yang nggak ngerti Blok M itu sekarang jadinya apa sih, ada apa aja gitu kan. Oke, mall mungkin di Blok M lagi drop turun, tapi ternyata di satu sisi bisnis jual beli mobilnya rame tuh di Blok M, ya kan. Bisnis kulinernya menjamur di Blok M, dan ternyata Blok M menjadi sekarang para Gen Z ini nongkrongnya, minumnya, makannya yaitu di daerah area Blok M. Kita yang dari berbagai macam latar belakang ini, ayo nih kita ngumpul, misalnya kita di Blok M nih, kita ngumpul, kita jalan-jalan aja, jalan-jalan keliling-keliling. Nah, ini misalnya di sana ada donat yang terkenal, yang viral gitu. Ini donat. Nanti kita mungkin bisa pelajari ini donat kok bisa viral gitu loh. Ini gimana strategi pemasarannya mereka. Jadi kita bisa lakukan itu sambil jalan, sambil keliling-keliling, Pak. Jadi transfer knowledge itu akan terjadi di sana. Misalnya Pak Juanda ahlinya di mana nih? Di memasarkan sebuah produk. Oke, mungkin di situ masuk. Oh ya, mungkin donat ini rame karena pertama murah. Atau donat ini rame karena dia viralnya di TikTok. Nah, yang memviralkan di TikTok ini ternyata siapa influencernya? Kan kayak gitu. Ya, itu bisa ditarik semua Pak, dipelajari sehingga eventnya kita itu tidak melulu seminar, orang duduk, orang nonton, lalu pulang bawa sertifikat, ya. Jadi kita nggak pengen kayak gitu. Kita pengennya sesuatu yang lebih interaktif lagi supaya si peserta-peserta ini merasa bahwa oh iya nih, gue untung ya gabung di asosiasi ini gitu. Ternyata tidak hanya kita lakukan seminar, pertemuan, tapi kita ada acara jalan-jalan juga gitu. Tapi jalan-jalannya juga ada isinya. Mungkin kayak gitu Pak Juanda, ya. Ini menarik Kurangnya ya. seperti itulah. Menarik sekali Pak Alanang. Dan saya melihat itu di AMA DKI juga banyak kegiatan. Hampir setiap bulan ada company visit ke perusahaan-perusahaan TBK ya. Ya, kita kayak gitu. Ini punya pengalaman nih sama Pak Juanda juga. Waktu itu kita visit waktu itu ke distribusi centernya Alfamart ya Pak Juanda ya. Kita visit ke DC Alfamart. Dan ternyata ya Pak, pada saat kita visit itu, teman-teman yang hadir ya itu sangat antusias karena mereka kan sebenarnya kalau mereka orang awam, mereka nggak bisa masuk sampai ke dalam, melihat rak-rak disusun, ambil satu barang langsung tercatat by system, berkurang, ambil barang nggak bisa lagi diletakin di tempatnya, harus pindah kalau di sini kalau mau diretur. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman kan belum lihat Pak. Supply chain-nya nggak kelihatan. Nah, kalau ini kita bawa mereka untuk melihat secara langsung waktu itu. Nah, itu banyak sekali yang akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya, kok bisa sukses sih? Kenapa kok stok di Alfamart 1 dengan 2 itu kok nggak pernah putus? Stoknya selalu ada. Nah, by system itu yang kita lihat waktu pas datang ke sana. Nah, kita sama juga nih Pak, ini yang paling menarik sebenarnya. Ya, tapi ilmunya nggak bisa kita bawa pulang Pak. Apa itu coba? Waktu kita ngadain company visit ke Peruri. Oke. Ya, why kita nggak bisa bawa pulang? Karena di situ cetak duit Pak. Kalau kita misalnya bawa pulang, ilmu cetak duitnya itu bahaya bagi kita semua. Tapi minimal kita tahu bahwa urusan duit ini nggak mudah, gitu loh Pak. Ya kan ibaratnya satu lembar uang 2.000 yang sedang dicetak aja di Peruri, mungkin satu kantor pada saat produksi nggak boleh pulang Pak, satu lembar doang. Nah itu bagaimana sangat menjaga daripada percetakan uang tersebut. Nah ini Pak, ini ilmu yang kita dapatkan tapi tidak bisa kita praktekkan, tapi bermanfaat juga toh. Jadi akhirnya kita tahu ternyata susah ya cetak. Jadi silakan dipilih aja yang bermanfaat ya Pak ya. Benar ya Pak Juanda ya, kita pergi waktu itu kan. Betul. Dan ya kan, dan nggak ya misalnya gini Pak, saya adain nanti setelah company visit itu Pak, halo. Ya. Jadi benar ya Pak Juanda ya. Oke.
Ya, jadi setelah kita company visit Pak, itu after eventnya juga banyak terjadi kolaborasi-kolaborasi loh Yes. antar sesama peserta. Ya, Sebenarnya event-event ini di komunitas, di asosiasi itu membentuk kolaborasi, bisa saling mendukung, terutama di apa ya, wirausaha kedepannya yang bermanfaat kan, bisa menciptakan bisnis-bisnis baru, lapangan pekerjaan baru, akan membuat kita menjadi selain lebih networking, kita lebih lebih apa ya, produktif di dalam hal-hal yang positif, terutama di bisnis kan. betul. Ada lagi tambahan sedikit, Pak. Akses. Hmm, Ya, betul buka betul. pintu. Ya, Betul kita Pak, betul. mau kemana? Ya, tujuan ke sana. Kalau diasosiasikan teman-teman, ini kayaknya saya mau ke kementerian ini gitu. Gimana ya caranya? Nah, nanti ada teman yang bukain pintunya, Pak. Nah, jadi akses. Nah, di asosiasi itu akses itu terbuka, Pak. Benar Pak, ya, Pak Janda ya? setuju, Betul. setuju. Dan Pak, itu nggak bisa didapat kalau kita cuma komunitas gitu ya. Karena kalau Nah, komunitas kadang kenapa? kalau kementerian-kementerian itu nggak terlalu mandang gitu ya. Yes, betul. Tapi kalau misalnya asosiasi mereka ada memang ada jalinannya gitu. karena Ya, ya. asosiasi juga secara resmi ada fondasi hukumnya ya Pak ya. Ada Betul. terdaftar di Kementerian Ya. Hukum dan HAM, Betul. ADART-nya jelas dan itu tujuannya jelas Yes. sehingga Ya. menjadi fondasi yang kedepannya itu bisa mendapatkan kepercayaan secara legal dari berbagai pihak termasuk di government. Pak, kalau kita cerita tentang asosiasi ya, ini kebetulan kan Pak kita bersama juga di Asosiasi Manajemen Indonesia ya. Ya. Ini kan di asosiasi apalagi sebagai pengurus Pak kan harus ada seperti sikap dan apa internal diri sendiri untuk melayani. Ini kan hal di awal itu tidaklah mudah ya kan. Sudah waktu dan kemudian sometimes kita juga ada spending uh, money for environment. Tapi by the way, akhirnya kita bisa menikmati dan mencintai seperti itu. Ini bagaimana meramu supaya menjadi tim yang super tim di Oke. awalnya dan kemudian bisa produktif lagi ke depannya. Bukan hanya sebatas nama, tapi ya benar-benar ada jiwa eh, melayani yang tidak terbatas sehingga menjadi ini hal yang tidak mudah, Pak Lanang. Ya, siap. Oke, jadi pasien kuncinya adalah ya di dalam asosiasi kita tuh harus ada satu divisi yang namanya social impact ya. Nah, kenapa social impact? Kalau kita bahas mengenai pelayanan atau melayani ya, identiknya adalah dengan kegiatan sosial dulu ya. Jika kegiatan bisnis itu mungkin tidak masuk kepada melayani atau melayani Pak, yang kita pikirin adalah duit, duit dan duit, ya toh. Tetapi kalau kita ada departemen, iya, Cuan gitu ya. kalau ya mau apa, mau kripto kek, Pak Juanda mau lihat saham ya, ujungnya duit, duit. Nggak pernah saya lihat, saya ada grup Pak, grup misalnya di grup saham tuh bareng Pak Juanda, saya nggak pernah lihat itu dibahas mengenai kegiatan social impact. Ya kan yang dilihat adalah ini saham naik, saham turun, saham naik, saham turun. Tapi bagus, kenapa? Ya buat ya kita nyari duit juga kan gitu loh Pak. Nah, tapi once misalkan dalam sebuah asosiasi kita ada satu departemen, contoh ini kita bicara asosiasi ya. Nah, kita ada departemen social impact. Nah, social impact itu kan sebenarnya pada saat kita melakukan kegiatan tersebut, all daripada kita yang ada di kepengurusan ataupun di anggota akan terlibat. Yang terlibatnya adalah dalam pelayanan, Pak. Gitu loh. Nah, di situ cara paling mudah ngajarin mereka untuk kedepannya lagi melayani, gitu loh. Sama seperti kayak Yayasan Suci, ya kan? Nah, orang datang ke sana itu melayani dengan sangat sukarela. Coba, Pak, itu sesuatu hal yang mungkin orang yang udah nggak tahu apa dia financial freedom sehingga dia bisa lakukan hal itu. Ya, tapi orang melakukannya itu. Nah, mungkin cara salah satunya adalah dengan menguatkan daripada si social impact agar tumbuh rasa
melayani daripada member ataupun yang ada di kepengurusan di sebuah asosiasi, Pak. Gitu Menarik, loh. menarik. Kan konsep sosial kita nggak dibayar, Pak, gitu Iya. loh. Yang ada kita mungkin mencari dukungan untuk Ya, support kalau laksanakan, gitu loh, Pak. Putaran uang saham kita ambil ya sedikit, kita mungkin masukin nih kita untuk ngadain kerja nambah sosial. Peace, Pak Juanda. Pak Juanda, ya, mungkin memang kalau kita berbicara tentang melayani ya itu nanti tergantung dari DNA komunitas ataupun asosiasinya, Pak. Seperti yang tadi Pak Lanang bilang kan, kalau misalnya ke komunitas kripto atau ke komunitas saham, ya jangan berharap di situ ada yang melayani gitu karena di situ Yes. semua berpikirnya cuan-cuan dan cuan gitu. Yes, betul Tapi sekali. kalau misalnya ke komunitas Lions Club, ke komunitas Seci, malah dilarang ngomongin cuan gitu ya. Kalau ngomongin cuan Yes. jangan di sini gitu. Di Ya. sini orangnya maunya melayani, mau dia ada duit, mau nggak ada duit, semua Iya. setara, semua melayani gitu. Nah itu kembali lagi ke DNA dari si komunitas ataupun DNA dari si asosiasi Asosiasi. tersebut gitu ya. dan di Gitu. AMA Indonesia ini menarik, Pak. Di AMA Indonesia ini ada ketiganya. Yang pertama pengembangan profesional di bidang pengembangan sumber daya manusia ya di berbagai sektor strategis. Kedua networking, yang ketiga adalah ada social impact-nya, semua bisa digabungkan bersama. Itu Nah, ini itu mantap tuh. Jadi gimana caranya kalau untuk bergabung dengan Amaci? ini Pak Lanang, silakan Pak. Sepertinya AMA DKI nanti banyak yang ingin bergabung karena kegiatannya luar biasa sekali, Pak ya. Ada company visit, kemudian hal-hal kecil itu bisa bisa roadshow bersama, jalan santai. Ini ide baru ini ke Blok M, lihat yang pernah mengalami nostalgianya Blok M sekarang udah berubah, tapi situasinya ramai. Bisa nikmati Most Left Coffee lagi, Pak ya. Iya. Ini top. Bisa ngopi bersama di Blok M lagi. Nah, ini oke, sebelumnya bagaimana join di asosiasi, dan ya kalau kita yang sudah berkecimpung atau bersama teman-teman di asosiasi, kita bisa merasakan ada chemistry, ada kenikmatan, ada wawasan, ada sepertinya pertemuan itu menghasilkan ide-ide yang tidak terbatas seperti itu. Selain yang tadi Pak Lanang sampaikan, ada jalur akses berbagai pintu yang bisa membantu profesional maupun bisnis kita ke depannya. Pak Lanang, cerita sedikit mengenai how to join AMA Oke. DKI. Nah, jadi gini. Ini kan kita live di IG ya. Iya kan? Today kita live di IG. IG Yes, dan ada ya, Facebook kita live juga, di ya. IG. Paling gampang, Pak, adalah buka IG-nya AMA DKI. Nah, di mana pada saat buka IG AMA DKI kan, jangan langsung follow dulu. Lihat dulu nih, apa aja kegiatan-kegiatannya, agendanya apa. Cocok nggak dengan kegiatan-kegiatannya kita, misalnya toh? Oh, kalau cocok, mulai ya. Mulai apa? Mulai kirim pesan. Halo, saya dengan ini, gimana kalau saya mau join? Oh, nanti kita akan respon di situ. Udah merasa chemistry cocok, Pak, baru follow. Daripada follow tapi nggak ada yang nge-likes, kan kayak gitu. Kalau saya lebih senang, ya toh, kita itu di follow benar-benar karena ada sesuatunya gitu. Jadi pada saat kita ada kegiatan, dia bisa join, ya atau bisa tergabung. Nah, sama DKI sendiri setiap kegiatan kita akan info, Pak, baik itu di dalam feed atau di dalam story daripada AMA. Nah, itu cara paling simple untuk how to join dengan AMA DKI. Kita lihat dari IG-nya. Nah, kebetulan hari ini kita juga live-nya di IG. Kan gitu ya, Pak ya. Nah, berikutnya apalagi? Banyak teman-teman sebenarnya di Indonesia itu asosiasi itu banyak banget, ya kan? Tinggal misalnya kita nge-Google, kita klik ya asosiasi, semua pasti akan muncul tuh, mungkin ada ratusan nama asosiasi. Tinggal kita cocokin dengan apa yang kita pengen dapat. Contohnya gini, kalau misalnya kita lebih konsentrasinya ke arsitek, ya mungkin kita akan nyarinya Ikatan Arsitek Indonesia, ya kan, sebagai wadahnya para arsitek gitu. Tapi kalau misalnya gini, oh nih gimana nih ada asosiasi yang untuk lebih kepada
konsentrasinya how to manage, ya kan, daripada perusahaannya atau bisnisnya. Dia bisa asosiasi manajemen apa yang ada di Indonesia, ya terutama DKI Jakarta. Pada saat dia searching, dia akan ketemu, oh ada asosiasi manajemen Indonesia DKI Jakarta. Itu sangat simpel, Pak. Gitu Luar loh. biasa. Pak Juanda, bagaimana? Ya, Ini ya, sangat mudah luar ya. biasa Mudah-mudahan sekali memang Pak Lanang Ahmad ini. DKI Saya nanti ke depannya bisa membersnya makin banyak. Someday kita bisa buat bukan hanya company visit, tetapi buat yang lebih besar lagi seperti apa ya? Bukan hanya seminar biasa. Maybe ya, menjadi sebuah konferensi tahunan ya. Yes. betul. Ya, Itu yang bisa kumpul bersama dengan skala yang lebih besar lagi. ya. Oke. Din, Pak, lanjut nanya nih Pak Pasien nih. Tadi kan kita ngomongin tentang akses, terus juga kita ngomongin tentang mindset kita dalam berkomunitas gitu ya. Kalau kalau menurut Pak Lanang nih, kira-kira mana nih yang lebih utama ya atau lebih penting ya, mindsetnya atau aksesnya nih yang kita bisa benahi gitu ya untuk orang join dalam komunitas ataupun asosiasi gitu ya. Karena ya balik lagi kayak tadi ya, mindsetnya kadang orang join ke dalam satu komunitas pengen apa yang bisa gue dapet gitu kan ya. Tapi dia nggak berpikir bagaimana apa yang bisa saya kontribusikan gitu. Nah, apa sih yang harus diutamakan nih ketika kita mau gabung ke komunitas gitu ya, Pak Lanang? Oke, makasih Pak Juanda. Jadi sebenarnya gini Pak, simpelnya adalah kita ketepikan dulu cuan di dalam komunitas ataupun di asosiasi Pak. Itu seharusnya. Jadi kita running program ya, tapi kita at least di sini kalau bisa kita tidak mengambil keuntungan daripada yang join di asosiasi. Itu dulu. Nah, tapi kita dapatkan dari mana, Pak? Sebisa mungkin kita mendapatkan dari para sponsor. Gitu loh. Kalau sedapat mungkin kita dapatkan dari sponsor. Nah, kenapa? Kalau kita bicara, kita bikin komunitas, asosiasi, bikin event, ya orang rame datang, tapi setelah event selesai orang mikir, ih, dia pasti cuannya banyak nih, ya panitia senang nih, panitia sedang happy karena cuannya banyak. Nah, di situ kita akan sulit Pak untuk ngerangkul mereka, ya mempunyai mindset yang sama dengan kita bahwa kita ini sama-sama loh. Sama-sama bikin ini, kita nggak ngambil cuan apapun juga loh di sini, kita sama-sama bikin. Intinya apa yang kita lakukan itu nanti kita bagi semuanya, ya kita transfer ke orang-orang yang ada di sekitarnya kita ataupun kepada para member komunitas ya, ataupun asosiasi gitu. Itu dulu Pak. Nah, pada saat kegiatan ini sudah rame ya toh, udah ngumpul lagi, udah guyup lagi semuanya. Nah, setelah itu baru kita terapkan, oke nih, kita untuk jalannya si organisasi ini, ya kan, tentunya kita harus ada simpanan. Nah, itu tahapannya Pak. Jadi bukan awal join langsung mikirnya, wah ini masuk nih simpanan dulu, enggak Pak, atau cari duit dulu di situ. Sebenarnya jangan cari duit dulu konsepnya. Rame dulu, guyup dulu sehingga orang kelihatan, oh ya nih enak ya gabung di sini ya. Oh ya, ternyata saya ikut kegiatan ini. Misalnya contoh ya Pak, bayar 200.000, saya udah dapat jersey, saya udah dapat ini, saya udah dapat seminar, dapat sehingga wah ini lebih nih daripada apa yang saya bayarin, saya keluarkan kayak gitu. Nah, kuncinya satu, kalau rame, sponsor tuh datang dengan sendirinya. Kita nggak capek lempar sana, lempar sini proposal Pak. Ada aja yang support kegiatan kita. Nah, itu sih Pak sebenarnya. Itu sesimpel itu aja sih kita mikirnya Pak. Itu Pak Juanda. impactful dulu ya ke environment dan ke members, ke ekosistem kita, baru nanti mereka bisa menilai, dia akan berkembang sendirinya bahwa ini adalah the good asosiasi yang harus kita masuk dan berkembang bersama di sana. Setuju Pak Lana, menarik sekali. Nah, kalau boleh izin saya tambahkan, saya pernah waktu ini komunitas Pak, komunitas sepeda waktu itu ya, di komunitas sepeda. Kita persiapan event cuman ada kalau nggak salah 2 minggu. Kita 2 minggu ada persiapan, kita mau ngadain acara halal bihalal, ya. Nah itu Pak, acara halal bihalal itu kita lakukan waktu itu di daerah Cibubur sana, ya.
kita create ada seragam, ada jersey lah ya, ada baju kaosnya, bahkan ada hadiah-hadiah untuk yang join di kegiatan tersebut. Tapi Pak, pesertanya itu zero Pak, kita nggak pungut bayaran. Nah, caranya bagaimana? Waktu itu kita tahu Pak, ini komunitas waktu itu komunitas sepeda teman-teman dari Sumatera Barat. Jadi komunitas namanya Brompton Sumatera Barat lah, ya. Namanya Brompton Sumatera Barat. Oke, kita create nih event karena kita tahu nih Brompton Sumatera Barat di Jakarta sendiri, Jabodetabek ya, itu banyak banget orangnya. Kita adain acara halal bihalal Pak, itu zero Pak. Ya, kok bisa zero? Proposalnya dipercantik proposalnya kita share, ya. Dan ternyata Pak, paling simpel aja Pak. Saya tahu marketnya di mana nih kalau kayak yang seperti ini di Tanah Abang. Ya udah teman-teman Tanah Abang saya bagi semua Pak. Teman-teman Tanah Abang bagi semua, akhirnya mereka support. Tahu nggak Pak yang disupportnya Pak? Ada yang support spray, ada yang support baju, ya kan? Terus ada yang mereka waktu itu ada juga di bidang apa ya? Di bidang obat-obatan ya waktu itu ya. Ada obat-obatan, ada yang support obat, ada yang macam-macam Pak. Akhirnya Pak, waktu pada saat kita ngadain acara tersebut, ya, goodie bag yang kita berikan kepada peserta waktu itu, kalau dinilai rupiahnya itu minimal 800.000 Pak, isi goodie bagnya. Dan tidak hanya kepada peserta yang goes saja waktu itu, tetapi ada peserta yang goes bawa istri, bawa anak. Lalu ada kita sewa fotografer. Lalu ada teman-teman yang pada saat datang bawa supir. Ya, bawa supir pribadi. Nah, tapi mereka ada di tempat kita ngumpul waktu itu. Itu semuanya kita bagiin goodie bag, Pak. Luar biasa, Pak Lanang. Jadi ini value yang diberikan itu more than ekspektasi ya, Pak ya. Jadi mereka wow gitu ya. Wow, jadi ini bagaimana how to create, bagaimana bisa, ya ini tentunya harus ada impact dulu ya Pak. Impact dulu ke environment dan ke members kita, baru semua orang itu atau partisipan atau sponsorship itu akan berdatangan. Seperti itu ya. Betul. Pak. Seperti ini kan ada buat, kalau saya nggak salah itu Alfamart ada buat ya event jalan santai dan hadiahnya lebih besar daripada itu yang, yang konsepnya mirip ya. Wah, ya, waktu itu antusiasme banget loh nih Pak. Ya, ada Alfaran Pak, Alfaran. Ya. Alfaran itu bayar pendaftaran tapi pulangnya bawanya ini Pak, koper isi 40 kilo lebih. Ini kan sesuatu yang tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari sponsorship atau supporter ya Pak ya. Iya. Butuh waktu berapa lama untuk bisa sampai ke tahap itu Pak? Nah, waktu yang di komunitas itu nggak lama Pak kemarin, nggak nyampe hitungan. Intinya satu kunci Pak, ya. Kunciannya itu adalah di dalam komunitas itu aktif, pengurus harus aktif. Nah, ya kalau ini Pak Juanda sudah langsung. Ini apa ini? Baru, ini menarik. Baru ini. saya mau tanya itu gitu kan, bagaimana membuat orang mau jadi pengurus Pak? Nah, itu kan banyak orang kan join ke sebuah komunitas, lu aja lah, terus takut repot, takut ini, takut itu gitu kan ya. Nah, itu gimana Pak? Supaya orang mau aktif bahkan mau jadi pengurus. Oke. Nah, sebenarnya kita udah buktikan juga ya Pak Juanda ya. Ya kan? Jadi teman-teman di komunitas juga ada yang jadi pengurus sekarang kan di asosiasi. Ya kan? Nah, cara mudahnya waktu itu kan nariknya gini. Halo, yuk kita nambah jaringan lagi. Lu mau join nggak di asosiasi, bantu-bantu gue di kepengurusan? Contoh seperti itu kan Pak. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada networking ya yang kita dapat dari keikutsertaan kita di asosiasi, itu yang kita naikin dulu Pak. Jadi bukan cuannya dulu nih, ya kan? Tapi bagaimana networking tadi yang seperti Pak Sian juga sampaikan, akses tadi Pak. Itu yang kita, karena saya juga punya teman Pak di komunitas yang dia keluar masuk komunitas. Jadi misalnya gini, 1 tahun dia ada di komunitas ini, tahun depan dia di komunitas ini, tahun depannya lagi di komunitas ini.
Dia pindah. Akhirnya saya tanya, akhirnya saya pelajari. Kenapa nih orang pindah-pindah komunitas? Ternyata cuma satu. Di komunitas ini dia mungkin sudah mendapatkan semua koneksi yang dia dapatkan. Akhirnya dia konsentrasi ke komunitas kedua. Lalu dia konsentrasi di komunitas ketiga. Karena akhirnya dia punya banyak koneksi, Pak. Gitu loh. Banyak koneksi yang mensupport daripada bisnisnya. Kebetulan bisnisnya itu adalah di tekstil. Gitu loh. Ya kan? Nah, kalau balik lagi kita kepada pertanyaan dari Pak Juanda, bagaimana kita meyakinkan orang untuk gabung ke asosiasi? Balik lagi, Pak. Intinya, lo join, nanti berjalan dengan berjalannya dengan waktu, kita kerjakan sama-sama. Nah, makanya pada saat di asosiasi kan kita sampaikan, oke nih, Bapak misalnya di VP Social Impact, bukan berarti Social Impact itu Bapak yang mikirin sendiri, pada saat ada event, Bapak jalan sendiri. Tidak, semuanya kita turun ngebantu dia, Pak. Teamwork ini sangat dibutuhkan ya, kebersamaan Itu, dalam Pak. tim ya. Iya. Kalau nggak gitu, Pak, kalau dia, oke nih, lu kan yang ngadain acara nih, bakti sosial, misal, ya udah lu aja yang pegang, lu yang kerjain sendiri. Wah, mati, Pak. Capek mati. juga kayak gitu. Iya. Sendiri nggak mungkin akan sanggup misalnya menggerakkan ketuanya ya. nggak ngayomin, selesai, Pak. Iya. Iya kan, dapat ketuanya diam-diam aja, ngasih arahan enggak, ya selesai, Pak. Iya. Gitu Jadi loh. Timbul Makanya sangat supporter. makanya Pak Juanda, Pak, ini beliau kemarin yang sebenarnya seharusnya jadi ketua nih, Pak. Woi, Tapi beliau udah ketua di mana-mana bisa juga. begitu, Pak. Ini Tapi ketua paling banyak di Medan ya, Pak. Semua banyak ketua-ketua. para ketua. Yang penting ya kuncinya adalah impactful bagi environment dan bagi member ya, Pak ya. Di dalam Yes, asosiasi Pak, betul. itu kita harus berpikir bahwa kebersamaan, networking, saling support, social impact itu jauh lebih penting daripada nilai uang. Kita harus kesampingkan ada mendapatkan imbalan tertentu, tetapi bagaimana pure adalah networking dan melayani selain meningkatkan profesional kita untuk kedepannya. Nah, Ya. ini idealnya apa? Idealnya itu apakah ada misalnya profesi tertentu yang lebih cocok menjadi pengurus atau karakter tertentu sehingga diharapkan menjadi bisa more contribution lah. Seperti apa, Pak? Mungkin. Gini, Pak, kalau kita bicara kriteria tertentu, seharusnya ya, semua latar belakang nggak ada masalah, Pak. Jadi kita nggak pakemkan dia spesifik, lo harus CEO dulu atau harus direktur dulu untuk masuk gabung di kepengurusan, tidak juga seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita bicara kriterianya, oke, kecuali ya asosiasi itu dalam ADRT-nya disampaikan, oke nih yang yang untuk jadi pengurus harus minimal tamat S1. Nah, itu kan karena sudah ada peraturan yang membawahinya dia, Pak. Tapi kalau misalnya kita bicara global saja saat ini, asosiasi kita bentuk, yes, kita bentuk nih asosiasi. Nah, syarat kriterianya untuk menjadi pengurus di asosiasi apa, gitu loh. Ya, contohnya ada lagi yang lebih menarik, Pak. Menteri Kesehatan, tapi bukan dokter. Oh, dia bisa jadi Menteri Kesehatan. Ya. Ya, benar ya, Pak ya. Benar, Nah, itu benar. kan sangat menarik, Pak. Jadi kalau kita melihat ini apa nih latar belakangnya, apakah dia pebisnis, apa dia pengusaha, atau dia pegawai negeri, ya toh, atau dia cuman bahkan kalau ternyata dia cuman nge-grab nih kerjaannya, ya jangan salah loh, Pak. Saya baru lihat kemarin ada yang nge-grab pakai Tesla. Kurang kerjaan atau gimana namanya? Benar kan? Ada yang nge-grab pakai Tesla, Pak. Luar biasa. Coba. Kalau Luar BYD biasa, kan? BYD Ditanya udah ngapain? Cuma biasa ngisi lah ya. waktu. BYD Iya. udah biasa, Tesla yang luar biasa ya, Pak. Ya kan luar biasa, Pak. Ya kan? Saya juga bingung, Grab pakai Tesla. I don't know, waktu itu dia Grab atau Gokar, tapi at least dia salah satu provider untuk itulah ya, transportasi online ya. Pakai Tesla. Nggak habis pikir saya. Ya, ditanya, satu hari ini udah yang keberapa? Yang ke-7 katanya. Udah dapat 7 penumpang yang berbeda. Keren, Ayo, keren. Pak. Agak sulit kita, Pak, pada saat kita membatasi orang gabung ke asosiasi, lu latar belakang lu apa? Itu agak sulit. Mungkin hobi lah ya, Pak ya, hobi ya.
Hobinya Ya, boleh ya. bisa, bisa. Hobinya. Arahnya ke situ bisa. Kalau dulu kan lebih luar Sama biasa ada, lagi, Pak. Gimana Pak Jonah? ya mungkin tadi satu hal yang menarik tadi Pak Lanang bilang agak sulit membatasi gitu ya. Nah mungkin eh, apa pandangan Pak Lanang sama malah ada asosiasi yang memprotek Pak. Nah artinya, ini member kita nggak boleh ke member sana. Kalau ke member sana jadinya saingan, terus harus keluar, harus memilih. Nah itu kan ada Pak asosiasi-asosiasi yang mungkin komunitas-komunitas yang berkompetisi gitu ya, bukan berkolaborasi. Kamu harus memilih, kalau nggak di komunitas ini, kamu akan saya kick. Wah, kayak gitu. Nah, Oke. itu gimana, Pak? Yes. Nah, sebenarnya itu terjadi di saya juga. Di saya. Tapi intinya sebenarnya gini, Pak. Ya, pada saat kita memutuskan untuk bergabung as a pengurus, ya, pengurus, ya, sedapatnya kita eh, tidak berbentrokan dengan kepengurusan kita di tempat lain dalam satu hal bidang yang sama, gitu loh, ya. Hmm. Kalau anggota, Pak, itu free, Pak. Anggota tuh akan melihat asosiasi mana atau komunitas mana yang lebih enak bagi dia, yang lebih cocok untuk dia. Itu sebagai anggota, kita nggak bisa batasi dia, ya toh, karena kita bukan partai politik juga, toh, ya kan? Atau kita bagian daripada organisasi massa, gitu. Enggak, ya. Nah, kalau anggota mau gabung kemana aja, saya rasa fine-fine aja, Pak. Tapi kalau pengurus, ada komitmen untuk mengurus. Nah, pada saat dia berkomitmen untuk mengurus, tetapi dia juga terima sebagai pengurus di tempat lain di bidang yang sama, nah ini yang akan terjadi kesulitan, gitu. Tapi pada saat dia bidangnya berbeda, saya rasa sah-sah saja, Pak, gitu loh. Hmm. Jadi nggak ada masalah. Contohnya saya ada di komunitas Vespa, contoh, ya toh. Nah, lalu saya ada di komunitas sepeda, ya. Saya pengurus di Vespa, pengurus di sepeda, itu bukan suatu tidak ada pertentangan sama sekali di sana. Di sana saya jadi ketua, di sana saya jadi ketua juga bisa saja, Pak, gitu loh. Di sana saya jadi bendahara, di sana saya jadi bendahara, beda, bisa saja. Asal itu kan berbeda aturan mainnya. Di motor besar misalnya, contoh di Harley gitu kan, kita jadi di komunitasnya juga. Nah, di sini kita jadi komunitas di Vespa. Nah, Vespa sama Harley udah beda merek, beda brand, ya kan, beda pula cara setiap eventnya pun berbeda. Nah, itu sah-sah saja, Pak. Ya, Nggak tapi bisa. mungkin saya tekankan lagi, misalnya ada ketua yang melarang, gitu ya. Ada ketua mengeluarkan kebijakan bahwa member saya adalah hak komunitas saya dan nggak boleh ke komunitas lain, gitu Pak. Jadi si ketuanya itu bagaimana menyadarkan dia atau mengubah mindset dia, atau biarin aja memang orangnya seperti itu gitu. Ya, nah jadi kadang gini Pak, balik lagi itu idealisnya. Idealis daripada si ketua tersebut. Tapi kita juga kasih pemahaman, kita sebagai orang terdekat daripada si ketua tersebut, kita kasih pemahaman. Ya, pemahamannya adalah kita ini, dia itu nggak lo gaji, men. Kecuali lu dalam satu perusahaan yang sama. Ya, gajinya bergantung pada lu gitu loh. Kalau lu nggak gaji dia, lalu mau ngapain sama gua gitu loh? Gua nggak cari makan di lu juga gitu loh. Ya kan? Nah, pemahaman itu kan kita harus sampai, kecuali lu gaji dia gitu loh. Habis itu dia pindah atau dia main ke grup sebelah, ya lu berhak negor dia. Tapi kalau misalnya kondisinya kita free aja, lu jangan ngekang gua gitu loh. Yang dibutuhkan oleh member itu sama ketua itu cuma apa? Perhatian dari ketua kepada membernya. Kalau ketuanya tidak memberikan perhatian kepada membernya hilang, Pak. Gitu loh. Membernya bisa ke tempat-tempat yang lain. Oh, di tempat yang lain ketua gua menghormati gua misalnya contoh ulang tahun gua dikirimin di WA, selamat ulang tahun ya, simple, Pak. Contoh, ya kan? Gitu. Paling model gitu. Contohnya gini, Pak, ya. Bapak milih rumah sakit ya karena apa? Kalau saya rumah sakit yang milih rumah sakit saya untuk check up adalah apa? Yang setiap ulang tahun dia ngirim ucapan ulang tahun ke saya. Oh, mantap. Ya kan? Pagi-pagi saya bangun tidur, masuk ucapan selamat ulang tahun Pak Lanang, semoga sehat terus ya, bla 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 bla, dari rumah sakit A. Karena ya kan? Ya nggak? Nah, pada saat kita sakit, Pak,
kemana kita pergi duluan, Pak? Ya ke rumah sakit yang ngirim ucapan ulang tahun, Pak, ke saya. Walaupun ada pilihan banyak rumah sakit di Gading Serpong, contoh. Ya kita sebut karena tinggal di Gading Serpong, ada Betsaida, ada Karolus, ya toh, ada rumah sakit Kodar, ada Eka Hospital, dan whatever banyak itu. Salah satu dari rumah sakit tersebut, ternyata nge-WA kita pagi-pagi, selamat ulang tahun. Apa Bapak nggak senang diucapin? Bukan karena rumah sakit yang ucapin, tapi bentuk perhatian dari rumah sakit kepada pasiennya gitu loh, kepada kita nih gitu loh. Nah akhirnya pada saat kita sakit, demam, flu, batuk, contoh yang simpel aja, kalau sakit mah yang ringan-ringan aja Pak, jangan disebutin jantung, hipertensi, repot. Yang sakit misalnya flu, batuk, dan segala macam lah, yang ringan-ringan aja. Kita mau ke dokter, yang kita pilih yang mana Pak? Yang memberikan perhatian kepada kita, selesai. Walaupun itu hanya di set melalui sistem ya Pak ya? Yes, correct Pak, betul. Tinggal jadi menginvestasikan pada sistem gitu ya? Iya, chatbot ngirim, tapi kita bahagia Pak. Caring sangat care kepada tim kita itu number one ya Pak ya. Iya. Kita peduli, gitu. kita support mereka. By the end of the day nanti akan menjadi besar sendiri begitu kita showing kepedulian kita, caring, memupuk tim-tim members kita menjadi besar, akan menjadi sebuah kekuatan besar di kemudian hari. Tapi memang pemupukan dari awal itu sangat penting ya Pak Anang. Ya. Pak Juanda? Ya. Kalau kita cerita mengenai asosiasi ini kan selain waktu kebersamaan, kira-kira apa saja kegiatan dari Amadeka ini, Pak? Ya. Bersama Pak Lanang ya. Kalau dari untuk Amadeka 2026 lah kira-kira. Tadi sudah ke Blok M Pak. Kemana lagi Pak nanti? Ya, jadi kalau di Amadeka kan kita nanti ada Pak Lanang aman Pak, karena setiap bulan pasti ada acara gitu kan. yang pasti yang kunjungan itu kita akan terus lakukan Pak, dan segala macam. Dan kebetulan tadi Pak Sian bilang saya mau langsung ajak kolaborasi nih, Most Live ya kan. Tanggal 27 Desember kita bikin aja Pak, tadi coffee class kita ke panti asuhan atau apa gitu. Keren loh Pak Pak Lanang. Gimana? Tanggal 27 Desember kita adain coffee class ke panti asuhan sekaligus baksos gitu. Nah, kita ini satu Pak. Ya. Kita harus gini, ada manfaat yang harus tersampaikan. Nah, contohnya coffee class ya. Bapak sampaikan coffee class kita adain di panti asuhan. Itu bagus banget, Pak. Kenapa? Untuk mempersiapkan mereka, ya kan, pada saat mereka nanti sudah bekerja, ya toh, mereka atau mencari kerja, mereka punya knowledge, Pak. Nah, tapi kita balik lagi, kalau panti asuhannya masih mungkin anak-anak, ya kan, nggak jadi tepat sasaran juga. Jadi eventnya kita juga nggak tepat sasaran lah intinya. Tapi pada saat kita masuk kepada, ini panti asuhan, tapi yang dewasanya punya, yang mungkin setelah ini dia siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, itu akan menjadi sangat bermanfaat. Seperti itu sih. Mumpung kita belum tentukan panti asuhannya, kita sesuaikan itu temanya, Pak. Bisa Pak, boleh. Kita cari panti asuhannya yang orangnya udah pada gede-gede gitu. Yes, itu dia Pak. Jadi harus tepat sasaran. Mantap. Jadi memang benar-benar dipraktekkan social impact-nya bermanfaat bagi lingkungan. Oke Pak, gitu, berhubung waktu juga tidak terasa mendekati 1 jam, dan kita cari waktu lagi Pak Lanang untuk ngobrol bersama, dan kita akan podcast bersama. Sebagai penutup di hari ini Pak, untuk teman-teman sahabat Tribuners yang belum join ke asosiasi manajemen, dan bagaimana harapannya Pak Lanang dan Pak Juanda untuk mereka? Ya Pak Juanda dulu, boleh? Ya harapannya sih seperti tadi Pak Lanang bilang gitu ya, kita harus banyak-banyak berkolaborasi gitu. Dan kita tidak bisa menutup diri hanya komunitas saya yang paling baik gitu ya, atau komunitas saya atau asosiasi saya yang paling bagus gitu. Kita harus tetap bisa berkolaborasi antar stakeholder ya, karena kan
di asosiasi juga kadang biasanya warnanya itu aja gitu. Kayak misalnya asosiasi arsitek ya isinya arsitek semua gitu. Asosiasi misalnya dokter isinya dokter semua gitu. Nah, supaya kita bisa saling berkolaborasi harus ada satu asosiasi yang lebih umum atau lebih netral. Contoh misalnya asosiasi manajemen. Nah, kalau asosiasi manajemen kan orang arsiteknya bisa masuk, dokternya bisa masuk, dan semuanya bisa masuk. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu cari ya. Dan dengan kita bergabung dengan satu asosiasi atau dengan satu komunitas yang multi stakeholder, itu akan membuka banyak sekali kolaborasi-kolaborasi dan akses yang terpenting tadi seperti yang Pak Lanang bilang. Seperti itu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih Ya, Pak Juanda. Pak Lanang, ya. tambahan dari Pak Juanda ya. Dengan berkomunitas ataupun berasosiasi ya Pak. Kita nggak usah spesifik dulu nih. Dengan berasosiasi ya, at least minimal eksperimen produk ya kita bisa lakukan dengan cepat dan mendapatkan feedback yang cepat. Ya, eksperimen itu bisa dalam hal apapun juga ya, baik dalam hal kita memberikan pelayanan jasa atau kita melakukan penjualan yang melibatkan sebuah produk. Nah, kita bisa dimulai di asosiasi tersebut Pak ya, eksperimennya di asosiasi dulu, feedbacknya pasti juga cepat dapat dari teman-teman. Nah, yang perlu kita asosiasi ini sekarang adalah bersinergi ya. Asosiasi harus bersinergi. Sinerginya dengan siapa saja? Bisa bersinergi dengan alumni, ya. Contohnya semalam kita meeting terkait dengan alumni BINUS ya, Pak Juanda. Bisa bersinergi juga dengan komunitas. Ya mungkin gini, alumni sebagai pintu akses personal, ya. Asosiasi sebagai legitimasi profesional. Nah, komunitas itu sebagai tempat bertumbuh dan bereksperimen. Ya kan? Nah, kalau kita kasih sebuah contoh, alumni itu bisa menyediakan mentor, komunitas menyediakan ruang belajar, sedangkan asosiasi membuka akses pasar. Mungkin itu Pak Sian. Oh, Mantap. maju terus Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter DKI ya Pak Lanang. Amin, Dan terima kasih. ya luar biasa Pak kontribusi wawasan dari Pak Lanang dan Pak Juanda. Semoga pembicaraan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari Amin. kita melayani lebih baik lagi. Sampai jumpa Siap. Pak Lanang, Pak Juanda, sahabat Tribuners. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Sian. Thank you. Terima kasih Pak Sian, Pak Terima kasih Juanda, Pak Lanang. Tribuners, thank you. Thank Sampai you. berjumpa di Sampai Medan. jumpa kembali. Mantap.